ingin rata-rata bapak-bapak yang memiliki ternak tersebut masih membuat kotoran sapi itu diolah dari pupuk kandang. Nah, tujuan kami di sini ingin mengolah pupuk kandang itu menjadi suatu produk lagi, yaitu pupuk lanjutan, itu pupuk kompos. Nah, ada perbedaan dari pupuk kandang dengan pupuk kompos. Kalau yang kita gunakan itu dari kotoran sapi yang telah difermentasi sehingga dia bentuknya sudah menjadi kering, tidak basah lagi, itu disebut dengan pupuk kandang, Bapak. Nah, beda dengan pupuk kompos. Pupuk kompos ini kita merupakan pupuk yang kita kombinasikan dengan sisa-sisa tanaman. Bisa dari jerami tanaman, ataupun serbuk kayu, ataupun sekam padi. Nah, jadi penggunaan kotoran sapi itu bisa ditekan lebih lagi. Tujuan kami di sini yaitu kalau bapak-bapak yang punya ternak bisa memproduksi 1 ton pupuk kandang dari kegiatan peternakannya, kami ingin menciptakan suatu produk yaitu pupuk kompos yang pupuknya bisa lebih dari 1 ton karena kombinasi dengan bahan-bahan sisa tanaman lagi. Nah, di sini kami menggunakan bahan campuran sisa tanaman itu berupa serbuk kayu. Karena di desa ini kemarin kami jalan, kami lihat tempat pengetaman kayu yang mana menghasilkan limbah serbuk kayu. Nah, limbah serbuk kayu ini bisa dimanfaatkan lagi, yang bisa menghasilkan nilai ekonomi juga kalau kita jual ke peternak-peternak untuk dijadikan bahan pupuk kompos. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, Bapak sekalian, teman-teman saya akan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana pembuatannya di saat ini juga. Untuk bahannya yang pertama itu paling utama itu adalah pupuk kandang sapi. Pupuk kandang sapi yang kita gunakan itu adalah pupuk yang benar-benar cukup kering, bukan lagi pupuk yang masih basah. Kemudian kita juga menggunakan serbuk kayu, Bapak. Serbuk kayu yang begini yang kami dapatkan dari tempat pengolahan kayu. Sebenarnya untuk penggunaan serbuk kayu ini itu bisa kita gunakan serbuk kayu yang masih kasar ataupun yang halus. Perbedaannya adalah di proses dekomposisinya. Semakin halus bahan organik yang kita gunakan, sisa-sisa tanaman yang kita pakai, maka proses dekomposisinya itu jauh lebih cepat daripada penggunaan yang kasar. Ini adalah pupuk kandang sapinya yang sudah terfermentasi sehingga cukup kering. Kemudian kita lapisin dengan serbuk kayu. Mungkin kalau Bapak sekalian di sini punya sekam padi itu juga bisa, atau mengkombinasikannya dengan hasil panen seperti jagung, daun-daunan itu juga bisa, Pak. Kemudian karena pada umumnya sifat kotoran sapi ini bersifat matang ya, Pak, kalau kita gunain langsung ke tanaman juga memiliki dampak, yaitu meningkatkan kemasanan tanah. Nah, untuk menstabilkan keadaan pH ketika kemasanan tanah tersebut, kompos kita ini, kita bisa mencampurkan dengan dolomit. Untuk perbandingan yang saat ini yang kami demonstrasikan itu perbandingannya 3:1, di mana kami menggunakan 3 kilo pupuk kandang dengan 1 kilonya serbuk kayu. Untuk dolomitnya sendiri kita gunain 300 gram, karena per kilonya kita pakai 100 gram dolomit. Kemudian kita campur rata. Untuk mempercepat proses dekomposisi bahan-bahan organik yang kita gunain dalam pembuatan pupuk kompos ini, kita menggunakan yang namanya efektif mikroorganisme, Bapak. Mungkin Bapak-bapak setempat sudah pada kenal dengan produk ini, sudah tidak asing lagi, di mana ini merupakan produk mikroba yang membantu dalam proses dekomposisi bahan organik. Nah, untuk mengaktifkan mikroba ini,
kita biasanya bisa menggunakan molase. Molase itu berupa air gula yang bisa kita gunakan dari gula larutan gula merah ataupun gula pasir. Tujuannya apa? Ini untuk memberikan asupan tenaga bagi mikroba untuk melakukan kerjanya dalam dekomposisi bahan organik. Nah, mungkin kalau kita ingin menekan biaya lagi, kita tidak menggunakan ini, kita nggak mau ini, bisa. Kita bisa menggunakan air fermentasi cucian beras. Air cucian beras yang kita fermentasi itu juga bisa mengandung mikroorganisme yang bisa membantu penguraian bahan organik. Itu alternatifnya lain selain kita menggunakan M4 ini. Setelah tercampur seperti ini Pak, kita bisa menyiramkan ini. Ini adalah campuran dari produk kita ini, produk M4 ini yang sudah diberikan molase dan juga air. Nah, untuk perbandingannya ini per kilonya kita gunakan 10 ml M4 atau 1 tutup botol. Karena kita pada demonstrasi ini menggunakan 3 kilo, kami menggunakan 30 ml. Untuk gulanya itu kita gunakan 180 ml air gula, atau per kilonya itu kita gunakan sekitar 0,18 ml. Sebenarnya untuk masalah molase, Bapak nggak usah khawatir baik kelebihan atau kekurangan, karena ini berpengaruh pada proses dekomposisinya. Mikroorganisme itu juga makhluk hidup Pak, dan dia membutuhkan tenaga. Nah, tenaganya berasal dari mana? Dari air molase. Nah, kalau misalnya kita kekurangan air molasenya, itu nampak, itu dengan proses dekomposisi yang berjalan dengan lambat. Tapi kalau molasenya tercukupi, proses dekomposisi juga bisa berjalan dengan cepat. Kemudian dilarutkan dengan air. Air kurang lebih kami pakai 300 ml Pak. Untuk penggunaannya itu cukup simpel aja Pak. Kita bisa menyiramkannya ke kompos yang sudah tercampur dengan rata. Untuk pencampurannya perlu diperhatikan bahwa dalam bahan kompos ini tidak bisa kita buat dengan siramnya itu terlalu basah. Kita ingin mencapai ke tingkat kelembapan yang pas, kurang lebih itu 60%. 60% itu seperti apa? Ketika sudah tercampur dengan rata, ketika sudah dicampur dengan rata, sudah disiramkan, kita kepal, dia terbentuk. Tapi kalau kita hancurkan, kita ratakan lagi, dia bisa hancur Pak. Tidak terjadi gumpalan-gumpalan lagi. Kenapa tidak boleh terlalu basah? Karena kalau yang kita buat ini terlalu basah, proses kerja mikroba itu bakalan lambat Pak. Sehingga dia membutuhkan kelembapan yang pas. Kalaupun dia terlalu kering, mikroba juga tidak bisa bekerja dengan baik pada kondisi yang terlalu kering. Oleh karena itu, kelembapan dalam proses pembuatan kompos ini perlu diperhatikan. Nah, untuk pembuatan kompos, alangkah lebih baiknya juga dibuat di tempat yang pertama tidak terkena hujan secara langsung. Yang kedua, tidak terpapar oleh matahari secara langsung. Karena kalau kena hujan secara langsung, itu berdampak pada peningkatan kelembapan. Kalau misalnya kena matahari secara langsung, juga berdampak pada turunnya kelembapan secara drastis, sehingga akan mempengaruhi tingkat dekomposisi. Nah, ini untuk tampilan yang sudah disiram dengan campuran M4 dan molase. Yang kemudian setelah selesai begini, kita bisa masukkan ke dalam wadah. Sebenarnya ini karena demonstrasi kita bisa menggunakan wadah Pak. Tapi kalau misalnya bapak-bapak yang punya ternak, yang punya kandang, bisa dibuatkan seperti kolam kecil untuk penampung pembuatan komposnya. Yang perlu dipastikan itu kita perlu menutupnya. Kalau misalnya di tempat yang lebih power itu kita bisa menutupnya dengan terpal Pak, untuk memastikan proses dekomposisi dan fermentasi berjalan dengan baik. Mungkin kalau dimasukin itu udah misalnya bapak-bapak mungkin bayangin. Nah, ini adalah produk yang sudah kami buat kurang lebih 3 minggu yang lalu Pak.
tampilannya aja sudah nampak perbedaan ya Pak. Dari tampilan yang awal seperti ini masih berwarna sedikit kecoklatan dengan sudah tampilan seperti tanah. Nah, proses dekomposisi pupuk kompos ini dinyatakan berhasil jika memenuhi kriteria. Yang pertama, dia berwarna hitam seperti tanah Pak, seperti tanah. Yang kedua, sifatnya gembur seperti tanah, lemah, tidak menggumpal. Boleh Pak mendekat kalau misalnya Bapak penasaran? Ya, karena Pak dalam proses dekomposisi pupuk kompos ini paling tidak membutuhkan waktu 1-3 bulan untuk benar-benar matang. Kami akui ini belum benar-benar matang. Kami memutuskan untuk mendemonstrasikan lebih awal. Yang pertama karena menyangkut kegiatan kita yang akan datang 17 Agustus Pak. Kami khawatir kami nggak punya kesempatan untuk mendemonstrasikan bagaimana pembuatan pupuk kompos ini. Kemudian kriteria selanjutnya paling menentukan keberhasilan adalah baunya. Ketika pupuk kompos berhasil kita buat itu berbau, tidak berbau. Berbau lebih kayak seperti tanah, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap Pak. Kalau misalnya seperti ini masih menimbulkan bau dari kotoran sapinya masih dapat. Kalau yang ini udah enggak Pak. Untuk manfaatnya sendiri pupuk kompos ini bisa memperbaiki yang pertama itu kesuburan tanah. Karena pupuk kompos yang matang itu dia sudah memiliki kandungan pupuk N, P, dan K. Memang sifatnya berbeda dengan sifat pupuk kimia rata-ratanya. Karena pupuk kimia itu kan memang targetnya itu penyerapan yang lebih cepat. Namun sebenarnya ada efek sampingnya Pak. Yang pertama kalau misalnya curah hujan, itu akan terjadi pencucian. Nah, berbeda dengan pupuk organik. Pupuk organik ini tidak rentan dengan pencucian. Dia bisa dikatakan tidak memiliki nilai minusnya, lebih ke nilai plusnya. Selain menyediakan unsur hara, yang kedua dia mampu memperbaiki struktur tanah. Seperti yang kita lihat juga Pak, mungkin di sini rata-rata tanahnya tanah mineral ya Pak. Yang tanahnya itu nggak kayak gambut. Iya Pak. Oh, tapi mineral gitu Pak. Oh, timbunan. Oh iya Pak. Nah, untuk penggunaan di tanah mineral ini bisa memperbaiki struktur tanah, di mana yang pertama itu agregat tanahnya atau tingkat gemburnya tanah itu bisa ditingkatkan. Nah, tanah mineral itu kan Pak, kalau misalnya dia udah sering terkena hujan, terlintasi, dia jadi lebih padat gitu Pak. Nah, kalau hujan, pasti rata-rata terjadi genangan. Air tidak bisa menyerap secara baik ke bawah. Nah, dengan penggunaan pupuk kompos ini bisa memperbaiki sifat tanah tersebut. Karena kemampuan dari pupuk kompos ini salah satunya adalah memegang air. Kemudian juga meningkatkan mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah ini berperan dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman dan juga memperbaiki struktur dan sifat fisiknya tanah. Salah satu contohnya adalah perannya dari cacing. Cacing itu Pak salah satu mikroba yang mampu membuat lubang-lubang di bawah tanah sehingga terbentuklah pori-pori tanah Pak. Nah, adanya pori-pori tanah ini yang membuat tanah kita ini tidak padat lagi Pak. Selain mendekomposisikan bahan organik, nah air yang turun dari hujan itu bisa teralirkan ke dalam pori-pori tanah. Jadi dengan penggunaan pupuk kompos ini Pak, kita harapkan penggunaan pupuk kimia bisa ditekankan dan penggunaan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan itu bisa lebih dipergunakan untuk pertanian di masa yang depan Pak. Iya Pak. Jangka waktu untuk mengolah itu berapa hari? Dan satu pertama sampai jadi berapa hari? Untuk pupuk kompos bisa dipanen itu kurang lebih membutuhkan waktu 1-3 bulan Pak. Enggak, maksudnya pembuatan pupuknya kan? Oh, pembuatan pupuknya Pak. Pembuatan pupuknya itu sebenarnya kurang dari setengah bisa Pak. Tergantung berapa banyak yang kita buat Pak. Karena kalau normalnya kan biasa ini, biasa di normal juga 12. Baru normal untuk ini benar-benar. Nah, kalau maksudnya ilmu yang lebih ringan, alhamdulillah. Ya, ini Pak, yang dari gubernur ini kapan di sini? Jangka waktu dari pengolahan sampai ke fermentasi itu saya diberikan 12 hari. Oh,
Ini Pak, kalau misalnya 1 sampai 3 bulan udah matang pupuk komposnya Pak, ini udah bisa langsung diaplikasikan Pak. Iya Pak. Dengan catatan yang memenuhi kriteria itu tadi Pak. Satu, dia berwarna hitam, tidak berbau, sifatnya gembur, juga tidak terjadi gumpalan-gumpalan Pak lagi tadi. Udah seperti tanah setelah ya Pak. Kalau misalnya pupuk kandang itu kan kita masih ada jangkanya ya Pak, nggak bisa dekat-dekat tanaman karena masih sifatnya yang panas gitu kan Pak. Nah kalau yang ini dia udah bisa Pak, karena dalam proses dekomposisinya suhunya udah turun, udah nggak panas lagi Pak. Jadi bisa langsung, bahkan bisa langsung dicampurkan sebagai media tanam Pak. Gitu Pak. Mungkin dari Bapak ada yang ditanya lagi Pak mengenai ini. Sebenarnya ini juga bisa Pak jadi masukan, karena yang kami ketahui juga bapak-bapak yang hadir di sini adalah bapak-bapak yang dari ketua RT, ketua RW, bapak-bapak kadus. Mungkin bisa juga jadi masukan bagi masyarakat juga yang mungkin memiliki ternak namun dalam pengolahan limbah kotoran sapinya belum maksimal. Nah kita harapkan desa kita ini lingkungannya bisa terjaga dengan cara mengolah limbah kotorannya lebih baik. Karena limbah kotoran Pak kalau kita tidak kelola dengan baik itu bisa mencemari Pak. Yang pertama mencemari udara, menimbulkan bau yang nggak sedap kan Pak. Kedua memancing adanya lalat Pak, sehingga itu membuat lingkungan kita nggak nyaman. Selain itu kotoran-kotoran yang misalnya nggak kita kelola, kita kumpul, itu juga bisa mencemari air Pak. Nah ketika air tidak tercemar oleh limbah kotoran yang dikelola, bisa memungkinkan memunculkan bakteri-bakteri patogen. Mungkin mungkin ada yang pernah dengar dengan salmonella. Nah, bakteri tersebut bisa muncul kalau air udah tercemar. Dampaknya itu bisa ke unggas-unggas lain juga Pak, ternak-ternak lain. Ketika udah hewan ternak terinfeksi salmonella atau unggas-unggas terinfeksi sama salmonella dan kita konsumsi dagingnya, itu akan berimbas pada kesehatan kita juga Pak. Jadi sangat perlu untuk mengelola limbah-limbah kotoran sapi ini ataupun hewan-hewan ternak lainnya dikelola dengan baik Pak, tidak dibuang secara cuma-cuma gitu Pak, karena ini merupakan juga bisa menjadi sumber pendapatan kita Pak bagi masyarakat untuk mendukung perekonomian desa kita ini juga Pak. Gitu. Mungkin Bapak ada yang mau ditanyain Pak? Ya, cara kegunaannya Pak, di sini kan mayoritas petani sawit, jadi satu pokok sawit itu menggunakan berapa kilo pupuk ini? Oh, satu ini Pak. Kalau untuk konsepnya ya Pak, kami juga masih baru belajar ya Pak di perguruan. Sebenarnya ini untuk sawit ini Pak, karena ini bahan organik ya Pak, sifatnya itu slow release Pak. Nah, kita mau gunain dia sekitar 20 kilo juga nggak masalah sebenarnya Pak. Karena kan sifat kerjanya yang lambat tapi udah pasti, itulah yang mau diincar Pak. Yang pertama memperbaiki sifat fisik tanah. Kadang kan di pohon sawit itu di bawah tegakan kelapa sawit itu tanahnya mulai padat ya Pak. Tanah akar segala macam. Nah kita ingin tanah itu gembur kembali Pak. Apalagi kalau penggunaan pupuk kimia yang intensif gitu kan Pak. Itu udah dipastikan sekitaran piringan kelapa sawit itu rata-rata padat. Kalau kita cangkul itu pasti padat Pak. Nggak enak cangkulnya. Tapi dengan adanya ini kita ingin mikroorganisme, mikroba dalam tanah itu berkembang. Dan juga tanaman kelapa sawit mendapatkan unsur hara yang cukup. Memang lambat Pak, tapi pasti gitu. Berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia kita tebar 1 kilo 2 kilo per pokok, belum tentu 1 kilo atau 2 kilo itu yang terhisap oleh tanaman Pak. Karena bahkan terjadi pencucian dari air hujan atau penguapan, itu bisa terjadi Pak. Iya Pak, jadi ini lebih ekonomis dan lebih ramah lingkungan Pak. Iya Pak, untuk ini pupuk kompost ini Pak, untuk tanaman, dia kalau tidak memakai berlebihan, sejauh yang kami lihat kan Pak, selama di kampus dan juga artikel-artikel yang kami baca itu tidak memberikan efek samping Pak. Karena berasal dari bahan organik. Berbeda dengan pupuk kimia. Pupuk kimia kalau kita kasih berlebihan, misalnya kita kasih urea pada kelapa sawit berlebihan, itu daun-daun udah pasti menguning. Nah, atau enggak kalau terjagung pertumbuhannya tinggi jadi mudah rebah gitu Pak. Kalau
pupuk kompos ini benar-benar aman untuk digunakan Pak dan bernilai ekonomis juga Pak. Iya Pak. Masih 2 karung aja Pak ya. Tapi fokus 2 karung. Dari bulan. Nah, banyak itu orang itu kalau selain daripada kotoran ternak, kita memanfaatkan kayak tangkos sawit itu gimana pengolahannya? Kalau untuk tangkos kayak sawit ya Pak, sebenarnya itu pengolahannya sama Pak. Cuma kan Pak, tangkos sawit itu besar ya Pak. Untuk proses dekomposisinya juga lambat Pak. Makanya rata-rata orang belum pernah saya lihat tangkos sawit itu dikombinasikan dengan pupuk yang lainnya. Rata-rata petani-petani langsung mentatannya di kebun-kebunnya Pak. Nah, sedikit tambahan Pak, kalau misalnya pun mau dijadikan pupuk kompos, tangkos itu sendiri harus dicincang dulu Pak. Semakin kecil ukuran dari bahan organik itu, semakin cepat dia prosesnya dimakan oleh bakteri-bakteri itu Pak, dikomposkan oleh bakteri itu. sebenarnya bisa Pak, semua tanaman-tanaman Pak yang berasal dari bahan organik sebenarnya bisa dijadikan bahan kompos Pak. Cuma itu kembali lagi kepada ukurannya, terus tingkat ketebalannya juga Pak. Kalau misalnya ukurannya gede, tebalnya juga gede, nah proses dekomposisi berjalan dengan lambat Pak. Makanya kan kalau kita misalnya lihat nih Pak, kita numpang pohon, banyak rata-rata pohon butuh waktu yang bertahun-tahun untuk benar-benar hancur Pak. Karena itu Pak, mulai dari tebalnya, sifat dari tanaman tersebut yang memang lama terdekomposisi Pak. Gitu, Pak. Mungkin dan ada lagi Alhamdulillah. Yuda Pak Yanto, ilmu Pak Yanto sama sapi sama. Insya Allah saya akan melaksanakan tidak. Kalau yang mau uji coba di rumah saya bisa, siapa aja bapak-bapak ini sama kerja sama itu. Pupuk kandang ada. Alhamdulillah mudah-mudahan sukses ya. Amin Pak. Amin Pak. Kami terima semua pendapat inilah yang perlu hadir saja saya terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan dan pendapatnya dari Bapak-Bapak sekalian. Kami akhiri presentasi dari pupuk kompos yang telah kami buat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.